Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang rindu bersekutu, menyembah Tuhan, bersyukur. Mari kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras saudara. Tepuk tangan yang penuh dengan semangat. Ya, kita percaya pagi hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab kita tahu pagi hari ini kita boleh hidup. Kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari bawa hidupmu, bawa hatimu. Beri pujian penyembahan yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sembah nama-Mu, sebab Kau layak dipuji disembah. Oh, kami sembah nama-Mu, Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama-sama katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, kita datang padanya. Mari katakan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan
hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Sama-sama sembah Tuhan. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh ya. Sekali lagi sama-sama dengan segenap hatimu katakan. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih Tuhan. Amin. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi katakan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh, kami sembah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami bawa hidup kami padamu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bagi-Mu, kami sembah nama-Mu Tuhan, kami sembah nama-Mu. Haleluya. Mari buka hatimu sembah Tuhan. Kami sembah nama-Mu.
rindukan Tuhan. Jamah kami Bapa, lawat kami Bapa. Kudus, pencipta langit, bumi dan segala yang ada. Engkaulah Raja kami Tuhan. Lawat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan mengaliri tempat ini bagi setiap kami. Engkau besar Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Mari katakan dengan segenap hati. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa mari angkat suaramu hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawatanmu terjadi bagi setiap kami. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Mari katakan, layaklah segala bangsa sujud kali lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan, layak disembah. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nyata bagi setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan Tuhan. Lebih dahsyat lagi, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan shalom. Boleh lambaikan tangan saudara. Boleh lambaikan tangan kiri kanan, katakan shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan, yang siap katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Yesus kita dahsyat. Yeah. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Nyanyi sama-sama. Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Alangkah indah jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesus dahsyat, tak terbelenggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Yesus kita dahsyat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Nyanyikan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus tak terbendung, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang
terbesar bagiku. Yesus, kita dahsyat, berikan sorak-sorai. Yang siap katakan amin. Memuji Tuhan lebih dahsyat katakan amin. Sorak-sorai, tepuk tangan yang luar biasa Tuhan. Yeay. Kami siap membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Katakan, kemurahannya besar, tiada tandingan. Oh, aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Nyanyi sama-sama, katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Besarkanlah namanya. Nyanyi sama-sama dengan iman. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, yeah. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Sama-sama angkat suara. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Sembah Tuhan. Besarkanlah namanya. Nyanyikan sama-sama. Yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Lawat kami terus Tuhan, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Firman-Mu ya Nabi, janji-Mu menopangku, berjalan bersama
setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari bersama angkat suara kita katakan, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersama-Mu, bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama katakan dengan segenap hati, kami cinta padamu. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sembah Dia, sembah Dia. Mari angkat suaramu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dengan segenap hati katakan, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Jemaat saja katakan, Yesus, aku cinta padamu. amin. Angkat kedua belah tanganmu, katakan Yesus, aku cinta padamu. Keluarkan itu dari dasar hatimu. Yes, Lord.
Amin, 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 amin. Pujian syukur bagimu. Ya dalam, ya dalam. Amin Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Apapun yang sedang kau kerjakan dalam hidup kami, kami tahu itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Minggu kemarin saya bertemu dengan satu orang bapak. Saya bertemu dengan beliau, saya kenal dengan beliau itu kurang lebih 15-20 tahun yang lalu. Waktu saya ketemu dia lihat saya katakan, rasanya saya pernah ketemu Bapak 15 atau 20 tahun yang lalu. Kemudian dia bilang, iya ini Tante Linda, saya katakan iya. Kemudian dia ngomong, saya masih ingat sampai hari ini. Saya berjumpa dengan Bapak ini saudara, dia salah satu pegawai di salah satu toko. Jadi waktu saya berjumpa dengan dia, saya nggak mengerti, tiba-tiba Tuhan bilang gini, ngomong sama orang ini, semua apapun yang dia pakai, apapun mantra-mantra, serahkan sama saya. Dia kaget. Dia bilang saya nggak punya mantra, saya nggak punya sesuatu. Dia kesaksian sama saya. Tapi kemudian Tante tahu nggak? Itu yang saya pakai, yang saya taruh di kantong celana itu goyang terus, ini goyang terus. Untuk saya ngaku. Kemudian saya ngomong gini, saya nggak tahu, saya nggak kenal kamu. Dan saya nggak pernah ketemu kamu. Tapi kalau kamu mau, saya akan layani kamu. Kemudian dia keluarin. Salah satu saya baru mengerti saudara. Kalau orang suka pakai ilmu pelet tahu ya. Ilmu pelet itu supaya orang itu ngelihat kita tertarik terus. Dia keluarin kecil sekali. Itu semar mendem. Gambarnya persis semar mendem, kecil sekali. Kemudian saya katakan serahkan sama saya. Masih ada yang lain. Kemudian dia katakan dulu Tante Linda, sebelum saya ketemu Tante Linda, saya pakai ilmu banyak. Kemudian saya layani, kemudian saya bakar. Bunyi apa itu? Oh pesawat. Ya. Jadi saya katakan serahkan semua sama saya. Kemudian saya serahkan semua, dia serahkan, kemudian saya bakar. Tiba-tiba dia ngomong gini. Dia duduk di sebelah saya, dia ngomong gini, Tan, coba Tante lihat, coba Tante perhatikan saya. Kira-kira Tuhan ngomong kapan saya dipanggil pulang Tuhan. Saya ngomong, saya waktu cerita sama Aaron, kalau saya tahu kapan suami saya meninggal, saya akan jaga dia. Saya bilang, Pak saya nggak tahu kapan Bapak dipanggil pulang Tuhan. Saya nggak mengerti. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak beres dari hidup Bapak, Roh Kudus kasih tahu saya, Roh Kudus bongkar, ya saya akan lakukan itu. Saya mau katakan begini, banyak orang Kristen yang seperti minggu kemarin saya katakan, orang Kristen duniawi, percaya kepada Yesus, taat ke gereja, taat melayani Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan hal-hal yang lama yang mengikat hidupnya. Pernah satu kali
Saya selalu kalau pelayanan di satu kota, saudara. Ini anak muda ini dia selalu main keyboard. Kemanapun saya pelayanan, ini orang selalu ketemu sama saya. Selalu saya kalau ketemu dia, saudara, saya ketemu anak muda ini, anak mudanya ganteng. Ganteng sekali. Saya kalau ketemu dia ada sesuatu yang saya sendiri nggak ngerti apa yang anak ini lakukan. Tapi setiap kalau ketemu ada something di hati saya juga nggak tahu. Karena memang saya nggak terlalu dekat dan saya tidak serius. Ini orang kenapa saya nggak terlalu serius. Tetapi setiap kalau pelayanan ketemu dengan orang ini terus Tuhan taruh, terus Tuhan taruh. Kemudian beberapa tahun kemudian saudara, dia ditangkap polisi. Waktu dia ditangkap polisi saudara tahu, dia mencabuli lebih daripada 13 anak-anak. 13 anak-anak, ada yang disodomi dan lain sebagainya. Jadi dia ditangkap, kemudian saya pelayanan ke satu kota ini, saya masuk ke kota ini, kemudian anak-anak saya bilang, Mam tahu enggak? Saya baru dengar, terus saya bilang, ditaruh di mana? Polrestabes. Oke, saya bilang saya mau ikut, saya mau ketemu. Kemudian saya ketemu sama beliau, saya ketemu sama anak ini. Saya katakan bertahun-tahun Tuhan taruh di hati saya tentang kamu, tapi saya tidak mengerti. Dan Tuhan tidak pernah bongkar apa yang terjadi dalam hidup kamu. Tetapi hal ini ya ada harga yang harus kami bayar. Bayarnya di mana? Di penjara. Saudara tahu, saya mau katakan banyak kali kita sebagai pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia aktif melayani Tuhan. Dia main keyboard di setiap persekutuan, setiap manapun, setiap gereja. Dia melayani. Bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak pantas saudara. Bukan di tempat-tempat yang terlarang. Tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan tercela justru ada di dalam gereja. Mengerikan. Maka kenapa hari-hari ini selalu Tuhan berbicara ayo hidup saleh. Ayo hidup suci. Karena di dalam firman Tuhan dituliskan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur. Secara demikian betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Jadi di sini dikatakan waktu Petrus menulis surat ini saudara. Ini dia berbicara tentang hari Tuhan. Dia berbicara tentang 4 alasan yang saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Alasan yang pertama dia katakan karena hari Tuhan itu datang pada manusia itu dikatakan tiba-tiba. Ketika kita melakukan kesalahan pelanggaran maka ketika hal itu hari Tuhan akan terjadi maka segala sesuatu apapun yang kita tutupi itu akan dibongkar oleh Tuhan. Saya katakan kasih karunia Tuhan ini anak ini keburu ketangkap kemudian dipenjara. Supaya apa? Supaya dia bisa menyelesaikan kesalahannya. Kemudian yang kedua dikatakan langit akan binasa dengan api dan unsur-unsur bumi itu akan hancur. Ini alasannya. Jadi dia katakan kamu harus hidup saleh, kamu harus hidup suci. Karena dia katakan satu kali bumi ini akan dibinasakan. Bumi ini akan dihancurkan. Kemudian alasan yang ketiga. Dia katakan, Petrus katakan ada bumi baru, langit baru. Kemudian yang terakhir. Petrus dia katakan alasannya. Dia katakan supaya jemaat Allah ditemukan pada saat hari-hari itu. Kita tidak bercacat, kemudian kita tidak bercelah. Ini tujuan dari Petrus dia menuliskan surat ini. Kita bisa membaca hari ini saya katakan ada 4 alasan, 3 diantaranya dikatakan yang pertama bahwa hari Tuhan datang tiba-tiba, bahwa langit bumi itu akan binasa dan seluruh unsurnya akan hancur. Kemudian lagi ada langit baru, bumi baru. Ketiga hal ini berbicara tentang masa yang akan datang. Masa yang kita nggak pernah tahu, kondisi yang kita nggak pernah tahu, keadaan yang nggak kita pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satunya dikatakan supaya saudara dan saya
hidup suci, kemudian tidak bercacat, kemudian tidak bercela. Tadi ketika saya duduk saya mulai berpikir gini, apa sih yang disebut dengan orang suci? Apa sih yang disebut dengan orang saleh? Apakah orang suci, orang saleh ketika saudara memutuskan, oh saya mau hidup, saya pergi ke hutan, kemudian saya tinggal di hutan, saya tidak bertemu dengan orang-orang lain, kemudian saya ada di satu tempat yang saya tidak makan, saya tidak minum, tapi saya konsentrasi dengan Tuhan. Apakah itu yang disebut dengan saleh? Hidup saleh itu artinya saudara hidup di tengah-tengah satu keadaan, satu bangsa, bahkan satu situasi yang tidak mengenakan. Tetapi kita bisa menjadi contoh bagi mereka, kita bisa menjadi punya cerita tentang hidup kita kepada mereka. Itu yang dikatakan saleh. Kita kumpul dengan orang-orang dunia tapi kita tidak menjadi sama dengan dunia. Ini yang disebut saleh. Maka saya katakan caranya bagaimana untuk kita mempersiapkan diri kita supaya kita tidak bercacat. Kemudian kita tidak bercelah. Saya ada perenungan ketika suami saya dipanggil pulang. Saya ada perenungan begini. Perenungan saya banyak orang berkata gini, kamu sakit. Udahlah lebih baik kamu meninggal, kamu dipanggil pulang Tuhan. Kemudian otak saya terus bekerja saya berpikir gini, apakah ketika kita dipanggil pulang Tuhan, kita di dalam keadaan tidak bercacat, tidak bercelah, ataukah ketika kita dipanggil pulang, kita di dalam satu kondisi yang masih belum diberesi. Kalau kita ada di dalam satu kondisi di mana kita sudah mempersiapkan diri kita tidak bercacat, kemudian kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Pada saat kita dipanggil pulang Tuhan, saya percaya ketika nafiri Allah itu dibunyikan, sangkakala itu dibunyikan, maka kita yang mati terlebih dahulu dibangkitkan. Tetapi bagaimana ketika kita bilang ketika orang tua kita dipanggil pulang, ketika dia sakit, aduh mendingan mama dipanggil pulang saja supaya mama tidak sakit. Apakah sesimpel itu? Itu pikiran saya. Apakah ketika dia dipanggil pulang, kemudian dia dimakamkan, kemudian dia ada di dalam peristirahatan. Satu pertanyaan, apakah ketika sangkakala itu dibunyikan, apakah dia turut dibangkitkan? Ini satu pertanyaan terus ngulik di otak saya. Maka saya katakan tidak salah kalau hari-hari minggu-minggu kita belajar tentang kesucian. Kemudian tentang kesalehan tidak salah. Bagaimana caranya untuk kita bisa mempersiapkan diri kita supaya kapanpun kondisi keadaan yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap tidak bersalah, tidak cacat, kemudian tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tanya kanan kiri, mau belajar enggak? Tanya kanan kiri. Tanya kanan kiri, saudara jangan gini. Coba lihat kanan kiri. Di sebelahmu ada tetangga enggak? Coba lihat. Saya katakan yang pertama, artinya apa? Saya mau katakan gini, apa sih yang harus kita persiapkan? Ini kita sedang persiapkan ini. Kita sedang mendengar nih, heboh banyak hal yang sedang terjadi. Kalau saudara buka sosial media, kita bisa melihat ada hal-hal yang sedang terjadi. Orang tidak pernah tahu kapan, waktu, dan di mana caranya nggak pernah tahu. Tapi kita percaya kita harus belajar firman Tuhan. Artinya gini, caranya seperti apa untuk kita bisa menjadi orang saleh? Dorong diri kita. Ya, dorong diri kita untuk kita bisa memperoleh sertifikasi Tuhan
dalam hidup saudara dan saya. Kata dorong ini saya katakan, kata dorong artinya saudara berusaha untuk kita bisa memperoleh sertifikasinya Tuhan dalam hidup kita. Kata dorong itu bukan saudara diem-diem, kemudian saudara peroleh sertifikasinya Tuhan. Enggak. Tapi kata dorong ini artinya kita berusaha hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Lusa itu jauh lebih baik dari hari ini. Maka setiap akhir tahun saya selalu berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sepanjang tahun ini apa yang saya sudah lakukan? Apakah saya lebih baik ataukah saya lebih buruk dari tahun kemarin? Mendorong untuk kita memperoleh sertifikasi Tuhan. Apa sih sertifikasi Tuhan? Sertifikasi itu akar kata dari kata sertifikat. Sertifikat itu berbicara tentang tanda kepemilikan. Jadi artinya sertifikasi artinya saudara dan saya adalah kepemilikan Allah yang sudah diuji. Kita kejar itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi kepemilikannya Tuhan. Saya melihat bagaimana Allah memanggil Yeskiel, dia nggak panggil Yeskiel. Hai anak manusia, ada panggilan khusus. Saya ada panggilan khusus anak-anak. Jadi ada panggilan khusus, panggilan kesayangan. Kita bisa melihat di sini di dalam firman Tuhan. Itu dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22 bagian B. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tentang Daud Allah telah apa? Menyatakan aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Saya mau tanya, Daud itu yang tadinya orang benar atau orang suci, apakah Daud itu tidak pernah melakukan kesalahan? Kesalahan. Dia mengambil Beersheba. Tetapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, kemudian dia bertobat, kemudian diminta ampun. Di sini dia katakan, label yang diberikan kepada Daud itu karena apa? Daud melakukan kehendak Tuhan. Maka saya katakan sertifikasi Allah sama saya, sama saudara. Karena apa? Ada alasannya. Alasannya Daud melakukan kehendak Tuhan. Sampai dia diberikan label, inilah orang yang berkenan di hatiku. Kita bisa lihat, ada kualifikasi kenapa sampai Daud dikatakan ini orang yang berkenan di hatiku. Saya mau ngomong gini. Kalau saya orang yang berkenan, contohnya sama siapa? Contoh sama Lika. Lika, saya berkenan sama Lika artinya gini. Lika itu suka sama saya. Saya percaya. Kalau Lika masak dia pasti telepon saya. Tan, saya masak ini. Betul apa enggak? Betul. Enggak. Apapun yang kita punya itu pasti diberikan. Karena apa? Kalau kita adalah orang yang berkenan, apalagi orang yang berkenan kepada Allah. Apapun yang Allah punya, dia akan berikan kepada saudara. Kualifikasinya apa? Yang pertama kualifikasinya, karena Daud ini setia kepada apa yang dipercayai. Sebetulnya apa sih yang dipercayai sih
oleh orang tua Daud kepada Daud? Cuman 2-3 domba, enggak banyak. Banyak orang selalu katakan gini, pelayanan kan cuman asar doang. Kayak enggak perlu setia-setia seperti itu. Enggak perlu saya mesti lakukan sungguh-sungguh. Saya mau katakan segala sesuatu dimulai dari perkara kecil. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya melakukan perkara kecil. Perkara kecil apa? Saya setia, saya melayani di sekolah minggu. Usia saya masih muda. Saya kalau hari Minggu hampir saya nggak punya waktu. Karena pagi-pagi 6:30 jam 6 saya sudah keluar dari rumah. Kemudian saya melayani sekolah minggu. Selesai sekolah minggu kemudian jam 9:30 saya harus pergi ke gereja. Saya ibadah di gereja, selesai jam 10, selesai ibadah, jam 12, setengah 1 kita makan. Kemudian 1:30 jam 2 kita pergi lagi pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan saya nggak pernah gini, kok capek ya, kok saya dijadwal lagi ya. Oh kenapa sih mesti seperti ini, nggak ada. Saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Saya nggak perlu orang lain bangunin saya untuk kamu ngajar sekolah minggu, nggak ada. Kemudian Tuhan mulai buka lagi pelayanan. Tuhan mulai buka saya pelayanan, dia mulai memberikan kota-kota kepada saya. Saudara tahu waktu Tuhan membuka pelayanan, saya pelayanan ke kota-kota. Saya bukan uang yang banyak, nggak punya uang saudara. Saya punya uang cukup, saya harus pelayanan pergi ke kota Surabaya. Boro-boro naik pesawat saudara. Saya pergi pelayanan dari Lampung, saya harus naik travel, kemudian saya harus gotong, saya punya apa namanya, tempat baju itu Pak. Koper, saya angkat koper kemudian saya naik kapal. Kemudian saya turun dari kapal, saya bawa koper. Kemudian saya naik bis. Kemudian turun di tempat yang tempat bis bayang-bayang. Kemudian saya harus lanjutkan lagi, saya mesti pergi kemana? Ke tempat kereta api. Saya meneruskan lagi perjalanan saya naik kereta api. Dut, ya, naik kereta api. Waktu pertama saya naik kereta api, jujur saudara, sepanjang perjalanan Jakarta-Surabaya, saya nggak tidur karena berisik. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan nggak bisa. Saya turun sampai di Surabaya, saya harus cepat mandi, kemudian saya harus pelayanan. Saya bilang kalau saya nggak tidur, bagaimana saya bisa pelayanan? Kemudian Tuhan mulai bawa lagi, saya naik kereta api, saya bisa tidur. Kemudian bukan cuma itu. Tuhan mulai buka lagi pelayanan saya. Saya masuk ke satu kota. Waktu saya masuk ke satu kota, itu saya ke Solo saudara. Itu ada sekolah Alkitab, mereka ngomong gini, Ibu pendeta bisa layani. Ini ada apa namanya mau bikin retreat. Ibu pendeta bisa isi. Biasa pendeta saudara. Saudara harus nangkep ini. Kalau pendeta bilang gini, nanti saya berdoa. Berarti dia gak punya uang. Saya gak ngomong gini, oh ya gimana transportnya ditanggung apa enggak. Enggak, saya cuma ngomong gini, saya berdoa. Saya berdoa bukan karena saya menolak pelayanan, enggak. Saya berdoa supaya Tuhan mencukupkan untuk saya bisa tiba di tempat itu. Kemudian berapa hari kemudian mereka tanya saya, Ibu pendeta gimana? Ini bisa enggak? Ini untuk anak-anak sekolah Alkitab. Saya katakan oke. Mereka tanya lagi, Ibu pendeta naik apa? Naik kereta kah, jalan darat kah, atau jalan udara? Nanti saya kasih kabar. Saya enggak ada duit ditanya saudara. Kemudian saya mulai doa, saya katakan Tuhan saya udah oke ini pelayanan. Kalau Tuhan sudah taruh dan saya oke, Tuhan siapkan. Kemudian saya dapat pelayanan. Uang itu cukup untuk saya naik pesawat. Saya sampai tiba di kota itu.
Tapi waktu saya tiba di kota itu saudara tahu, keren naik pesawat, keren bawa koper, tapi gak punya uang. Saya duduk, saya cuma tunggu, mereka bilang ibu nanti saya jemput. Saya tunggu setengah jam ini tidak ada orang yang jemput saya. Saya pikir saya mau naik taksi, saya gak punya uang. Ya saya tunggu saja. Kemudian mereka jemput saya. Saya tidak pernah ngeluh. Saya nggak pernah bilang begini, Tuhan kenapa ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, kenapa saya harus terima hal-hal yang seperti ini? Saya nggak pernah ngeluh. Sampai Tuhan bawa kembali saya ke kota ini untuk membangun gereja di Lampung. Saya mengucap syukur saudara. Saya setia kepada hal-hal yang Tuhan percayai. Kadangkala saudara, saya ditelepon jam 1 malam. Waktu belum, masih Sandy, masih Aaron, masih belum ikut ya, belum ikut di pelayanan ini. Jam 1 malam, mereka telepon nangis, Tan. Mama meninggal dan mama sudah dibawa ke Budi Luhur. Atau mereka bawa ke rumah duka. Saudara, jam 1 saya bangunin suami, Pak. Ada yang meninggal, ditaruh di Budi Luhur. Saudara tahu dia ambil guling, dia tutup selimut, dia katakan you pergi sendiri. Apa saya nangis? Apa saya ngomong gini, kenapa kamu seperti enggak? Saya tukar baju, saya buka pintu, saya pergi ke rumah duka. Dan saya gak pernah marah saudara. Karena saya tahu ini ada resiko pelayanan saya. Resiko panggilan saya dan saya tidak pernah mengeluh. Maka saya melihat ada hal-hal yang besar yang Tuhan berikan. Maka firman Tuhan katakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dia katakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga pada perkara-perkara besar. Barang siapa dikatakan tidak benar pada perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maka saya katakan jangan remehkan hal-hal yang kecil di dalam hidup saudara. Jangan remehkan sesuatu yang kecil, sekecil apapun pelayanan yang diberikan bagi gereja. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil di dalam pekerjaanmu. Ketika saudara diterima di satu pekerjaan, pekerjaan rasanya tidak dipandang mata. Tapi saya katakan ketika saudara setia, apa yang dipercayakan kepada saudara, maka Allah akan mengangkat saudara, memberikan perkara-perkara yang jauh lebih besar yang mengerti, katakan amin. Betul. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau berikan. Saya mau katakan gini, rayap itu binatang kecil saudara. Kalau saudara biarkan itu rayap, saudara tidak mau usir itu rayap, maka saya katakan rayap itu bisa menghancurkan rumah enggak? Merubuhkan rumah saudara. Api kalau kecil itu bisa dipakai di dapur. Tapi kalau api yang besar itu dibiarkan, itu akan membakar hutan. Maka saya katakan perhatikan, jangan pandang remeh segala sesuatu yang kecil. Saya mau katakan, di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita bisa melihat di sini, kenapa Raja Saul itu ditolak oleh Allah. Kenapa Raja Saul ditolak oleh Allah? Di sini diceritakan bagaimana mereka sedang menghadapi orang-orang Amalek. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya pada saat itu. Waktu dia kepada Samuel. Allah berbicara kepada Samuel, dia katakan, Samuel coba kamu ngomong sama Saul. Katakan sama Saul, dia katakan semua, dia katakan rakyat itu harus dibunuh. Kambing, domba, semua
semua dibantai, termasuk rajanya. Kemudian datanglah Samuel, kemudian Samuel dia berbicara. Dia katakan ini kepada Saul. Dia katakan kamu semua harus dibantai. Semua harus dibunuh. Rakyatnya dibunuh dan semua kambing, domba dan segala sesuatu bunuh semua. Nggak boleh ada sisa. Kemudian dia bilang siap. Dia bantai semua rakyat. Tapi kemudian dia pilih yang bagus-bagus. Binatang yang bagus-bagus dia nggak bunuh. Rajanya dia nggak bunuh. Kemudian Samuel bilang gini, Allah menyesal pilih kamu menjadi raja. Karena apa? Karena kamu nggak tunduk. Kamu nggak setia apa yang Tuhan katakan. Kenapa sih sampai Allah marah nih Raja Agag ini nggak dibunuh? Saya itu baru mengerti kenapa semua harus dibunuh termasuk rajanya. Saya mau katakan ketika saudara punya sesuatu dosa di dalam hidup saudara. Maka dikatakan kita harus bantai semua, kita harus selesaikan semua termasuk raja yang menguasai hidup kita. Kita bisa melihat di sini. Setia dulu kepada perkara kecil. Kalau kita tidak bisa setia, Tuhan gak akan beri perkara yang besar. Amin. Siapa yang mau diberi perkara besar? Angkat tangan. Tidak ada, cuma 3. Jadilah sesuai imanmu. Ya. Saya tanya lagi, siapa yang mau diberi perkara besar sama Tuhan? Tuhan akan beri perkara besar, tapi Tuhan bilang setia dulu. Ayo setia. Kemudian kita lihat yang kedua, kualifikasinya apa sampai Daud ini mendapat sertifikasinya Tuhan. Yang kedua ini, dia bertanggung jawab. Daud adalah orang yang bertanggung jawab yang dituliskan di dalam 1 Samuel 17. Ayat 17 sampai ayat ke-22 dia tanggung jawab. Isai ini memiliki 8 anak. 3 di antaranya yang badannya besar-besar itu mengikut Saul untuk berperang sama orang Filistin. Waktu itu saudara tahu dong orang Filistin yang besar tinggi? Ya, namanya siapa? Ketiga anaknya Isai pada saat itu yaitu bapaknya Daud. Dia punya 8 anak. Anak yang 3 ini ngikut Saul untuk berperang. Melawan orang Filistin. Peperangan ini terjadi selama 40 hari. Kemudian bapaknya ini berpikir gini, ini 40 hari mereka perang. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, bagaimana dengan peralatan untuk mereka tidur. Kemudian apa yang dilakukan bapaknya yaitu Isai, dia panggil Daud. Dia panggil gini, Daud coba kamu pergi ke tempat peperangan. Ini bawa semua persiapan untuk kakakmu. Ini adalah tanggung jawab saudara. Apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menerima tugas dengan segala konsekuensi. Itu adalah tanggung jawab. Dia terima tanggung jawab ini dengan segala konsekuensi. Orangnya kecil, dia bawa makanan yang untuk diberikan kepada kakaknya. Kemudian dia taruh makanan itu, kemudian dia mulai masuk ke dalam barisan peperangan. Dia tahu konsekuensinya, bisa mati. Tapi dia bertanggung jawab. Dia tanggung jawab atas setiap pesan yang diberikan Isai itu bapaknya. Untuk melakukan tugas ini dengan baik. Maka saya katakan mungkin hari-hari ini. Tanggung jawab apa sih yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Sebagai laki-laki ada tanggung jawab. Menjadi imam bagi keluarga. Menjadi imam bagi contoh, bagi istri dan anak-anak.
Di mana suami itu akan menjadi panutan istri, menjadi panutan anak-anak. Karena saya katakan, satu kali suami ini akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan istri, apa yang dilakukan anak-anak. Pertanggungjawaban itu bukan kepada masing-masing, tapi Tuhan tuntut dari kepala keluarga sebagai imam. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa, waktu Adam, Allah katakan sama Adam, kamu gak boleh makan buah ini. Kalau kamu makan mati. Kemudian yang lakukan dosa siapa? Hawa. Yang dituntut tanggung jawabnya siapa? Adam. Tanggung jawab suami, saya mau katakan sekali lagi, jadi imam untuk keluargamu. Artinya apa? Punya waktu bersekutu sama Tuhan. Tutup bungkus semua keluarga, berdoa untuk keluarga. Suami saya sakit saudara, tapi dia setiap jam 5 pagi, dia harus bangun, dia harus berdoa. Tugas istri apa? Jangan berpikir gini, oh karena saya melakukan kesalahan. Yang dituntutkan suami, suka-suka kita, enggak bisa saudara. Istri itu tanggung jawabnya sebagai penolong. Saya tekankan sekali lagi bagi perempuan-perempuan di tempat ini. Saya mau katakan istri sebagai penolong bukan perongrong. Menolong suami. Kalau kita katakan kita perempuan sebagai penolong, seharusnya kita jauh lebih kuat. Betul apa betul? Kita menolong loh, kalau kita nggak kuat. Bagaimana yang ditolong? Saya katakan saya menikah 41 tahun saudara. Dengan suami saya, dengan satu perjalanan yang panjang. Secara manusia saudara, di dalam satu pernikahan, anak saya pernah ngomong 1000 cara orang bisa bercerai. Karena apa? Satu perjalanan yang panjang. Jatuh bangun kita sama-sama. Tapi sebagai penolong saya memutuskan hidup saya. Ketika saya tahu ketika saya menikah, saya pernah saksikan. Waktu saya menikah, saya dari kecil gak punya orang tua, saya gak punya papa. Jadi di otak saya pernikahan itu, saya punya cerita kalau saya menikah saya mendapat suami yang bisa menjadi papa saya. Ternyata ketika saya menikah, suami saya bukan jadi papa saya. Dia gak bisa. Kemudian saya mulai putar otak saya. Saya bukan menikah cari papa, saya menikah cari suami. Saya rubah pola saya. Saya gak ngomong gini, oh beda visi, oh saya mau cerai. Enggak. Saya rubah pola pikir saya. Ketika sepanjang perjalanan di dalam pernikahan saya, bukan tidak ada hal yang terjadi. Tetapi ketika ada hal-hal yang terjadi, saya putuskan kembali. Saya katakan Tuhan, saya mesti datang dekat sama Tuhan. Saya mau menjadikan Tuhan kekasih dalam jiwa saya. Saya tidak menuntut lagi orang lain. Karena firman Tuhan katakan, dia berbicara kepada saya, kasih tidak pernah menuntut. Kamu gak bisa tuntut suamimu. Saya belajar saudara. Saya belajar terus sama Tuhan, saya belajar terus. Dan saya melihat ada satu perubahan. Ketika satu kali saya berjalan dengan anak rohani saya yang ada di Jakarta. Dia sempat ngomong gini, aku mau cerita, aku mau ngomong, aku punya mentor. Mentor ini yang menjadikan saya sampai hari ini. Kenapa saya bisa melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Saya melihat sampai pada detik ini, saya melihat. Kemudian dia tanya, tahu gak mentor saya siapa? Ya kita bilangnya gak tahu orang mentor-mentormu, nanya aku gitu ya. Dia langsung ngomong gini, mentor saya adalah Bapak Frankie Gunawan. Kenapa dia katakan Bapak Frankie Gunawan? Dia tahu sejarah hidup suami saya. Bagaimana ketika saya menikah dengan beliau. Bagaimana dia hidup di dalam mabuk-mabukan. Dia tidak jahat tapi dia mabuk-mabukan.
Kemudian dia mengalami satu perubahan, perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia mengalami perjumpaan tahun 88, dia kena ginjal keropos kencing darah. Kemudian Tuhan pulihkan dia. Kemudian tahun 89, kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan semuanya berubah? Enggak. Dia merokok. Dia ngomong sama kita udah gak merokok, saya gak merokok. Tapi satu kali anak saya yang laki dia katakan, mama di sepatu ada rokok. Rupanya papanya taruh rokok di sepatu. Jadi jam 7 sampai jam 9 dia tidak merokok. Jam 9 ketika saya tidur dia mulai merokok. Tetapi tidak berhenti di situ. Suami saya terus bergaul hubungan dia dengan Tuhan. Kemudian dia mengalami kedekatan dengan Tuhan. Sampai pada akhir di mana Tuhan panggil dia. Dia finishing well sama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia menjadi papa yang baik. Menjadi papa yang menjadi contoh buat anak-anaknya. Dia menjadi seorang papa rohani. Yang menjadi contoh buat anak rohaninya. Saya mau katakan, apa yang kita mulai dengan roh atau apa yang kita mulai dari daging, selesaikan itu dengan roh. Jangan kita memulai dari daging, kita akhiri dengan daging. Kita mulai dengan roh, selesaikan dengan roh. Sampai pada destiny kita masing-masing. Kemudian yang ketiga kualifikasinya apa sampai dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia rendah hati, saudara. Daud ini orang rendah hati, raja loh saudara. Dipanggil sama Nathan, kemudian Nathan bilang, kamu bersalah. Tidak usah raja. Orang yang baru memegang aja kedudukan, punya jabatan, ketika ditegur, marah apa enggak? Marah. Lu gak tahu siapa gua. Betul apa enggak? Gua kan yang megang kekuasaan. Lu macam-macam sama gua. Betul? Tapi Daud gak lakukan itu, saudara. Daud orang yang rendah hati. Karena firman Tuhan dituliskan di dalam 1 Samuel 18 sampai 23. Kenapa dia bisa rendah hati? Dia tahu asalnya dari mana. Dia tahu dulunya dia seperti apa. Dia tahu asalnya dari mana. Banyak kali orang yang tidak bisa rendah hati karena gak pernah ingat asalnya dari mana. Jadi sombong, saudara. Kemudian yang kedua, dia mau terima teguran. Kemudian dikatakan dia tidak membalas kesalahan Saul sekalipun ada kesempatan dia bisa balas. Ini hebat luar biasa. Karena dia tahu Saul adalah pemimpinnya. Dia punya kesempatan, 2 kali kesempatan dia bisa bunuh Daud. Tapi dia gak lakukan itu. Jadi saya katakan, dorong hidup kita, dorong ada kerja sama kita mau mendorong diri kita. Berusaha untuk kita memiliki kualifikasi kita di hadapan Tuhan. Supaya apa nanti satu kali ketika Tuhan panggil kita masing-masing. Tuhan akan ngomong gini, sabaslah kamu yang setia. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada satu penginjil terkenal dari Afrika Selatan. Dia Afrika Selatan, dia terkenal, kemudian dia pelayanan, dia masuk ke negara Amerika. Waktu dia masuk ke negara Amerika, dia pelayanannya terkenal luar biasa. Satu kali dia akan pulang kembali ke negaranya karena dia sudah tua. Waktu dia mau kembali, kemudian dia satu pesawat dengan satu
presiden yang akan pergi sama-sama ke Afrika. Waktu dia satu pesawat kemudian selesai, tentunya yang utama presiden tuh dulu dikasih karpet merah, kemudian mereka nyambut, kemudian mereka tepuk tangan semua. Kemudian iblis mulai teror, ya. Iblis mulai teror di pikiran dia. Kamu lihat, presiden itu mau turun aja dikasih karpet merah, disambut. Sekarang kamu loh, penginjil besar loh, kamu pulang gak ada satupun yang nyambut. Kemudian dia ngomong gini, dunia gak akan pernah nyambut saya. Tapi ketika saya pulang ke rumah Bapa, maka ada orang-orang yang menyambut saya, terutama Yesus. Maka saya katakan kepada saudara, ayo kalau saudara pelayanan sama Tuhan, jangan lihat manusia. Tapi saudara mulai berikan apa yang saudara punya untuk Tuhan. Karena satu kali Tuhan akan menyambut saudara dan saya dengan sukacita yang dari surga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Rabata syakara labaralaba ya syanda. Kiana maralabaralaba sih. Rabata kaya labaralaba ya syanda. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hari ini saudara pertanyakan hidup saudara di hadapan Tuhan. Saudara jangan tanya orang lain. Tapi saudara tanya Tuhan, Tuhan apa yang sudah aku lakukan hari-hari ini? Apakah ada jalan-jalan Tuhan dalam hidup? Mungkin ada sesuatu yang mengikat hidup saudara yang saudara tidak bisa lepaskan. Yang saudara katakan mustahil untuk saya bisa hidup kudus. Mustahil untuk saya bisa hidup suci. Mustahil untuk saya bisa hidup saleh. Tapi Alkitab sudah mencatat bahwa Tuhan yang akan menuntunmu. Dia yang akan membawamu untuk saudara tetap kudus, tetap saleh di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Saudara terus merenungkan firman Tuhan pagi ini. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Angkat tangan-Mu, ku nyanyi Hosana. Keluarkan dari hatimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah berperkaralah pada Tuhan pagi hari ini, katakan. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah lebih sungguh lagi. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kau layak, Kaulah yang disembah. Kau layak, Kaulah yang disembah. Selidiki hati kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami sebagai kepala keluarga yang tidak berdiri menjadi imam, ampuni Tuhan. Kalau hari-hari ini kami menjadi istri yang bukan menjadi penolong tapi menjadi perongrong, ampuni Tuhan. Ampuni. Biar anak-anak pun Tuhan memiliki tanggung jawab Tuhan. Kami percaya, biar pada pagi hari ini Tuhan, biar keluarga kami masing-masing dipulihkan. Kami bisa menjadi cerita bagi orang banyak, di mana ada pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menceritakan sebagai ibu, sebagai istri kepada anak-anak kami. Kami menjadi contoh yang baik bagi mereka. Kalau kami belum bisa melakukan itu Tuhan, tuntun kami itu, tuntun. Sampai kami menjadi istri, menjadi ibu yang baik buat mereka Tuhan. Bagai anak-anak Tuhan bisa mengasihi orang tua. Biar hari-hari ini kami belajar. Mulai dari perkara yang kecil kami lakukan. Dan kami akan melihat. Kami akan menjadi keluarga yang berbahagia Tuhan. Di mana ada kisah-Mu dalam hidup kami masing-masing. Ada perjalanan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh menang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kebenaran firman. Biar firman ini Tuhan yang terus menopang hidup kami. Biar firman ini Tuhan yang membawa kami semakin mengerti. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Puji Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Biar kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan persembahan kami pagi hari ini. Kiranya Allah memberkatinya supaya menjadi berkat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul setengah 8 pagi dan pukul 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Bagi jemaat yang mengikuti SOM, jadwal SOM diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum pulang kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras bagi Raja kita. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya. Katakan hanya Yesus, Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yesus penolong yang setia. Diberkatilah keluarga, anak, menantu, cucumu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati apa yang engkau pegang, apa yang engkau injak. Dan kau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah, maka semua ini menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.